Selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan bacakan dua mitos, satu dari luar negeri, satunya dari Indonesia. Yang pertama adalah mengenai gaun pengantin. Dulu di daerah Pennsylvania, hiduplah keluarga Baker, keluarga hartawan yang tinggal sejak tahun 1830. Dikabarkan kini kediaman dari keluarga kaya ini dihuni oleh para hantu-hantu dari keluarga Baker. Dari deretan semua kisah tragis tentang keluarga Baker, ada satu kisah yang paling terkenal, yaitu tentang gaun pengantin yang menyimpan sebuah memori kenangan yang amat menyedihkan dan menyeramkan. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1840-an. Kisah ini berawal ketika keluarga Baker mempunyai seorang putri nan cantik jelita. Ia bernama Anna Baker. Sang ayah, Elias Baker, ingin agar putrinya segera menikah dengan keluarga berada yang kaya raya dan setara dengan derajat mereka. Tapi sayangnya, Anna justru lebih memilih jatuh cinta dengan seorang pemuda dari keluarga miskin kelas rendah. Mengetahui berita itu, Elias Baker jelas sekali sangat marah dan tidak setuju dengan kisah cintanya itu. Walau ditentang sang ayah, Anna tetap juga bersikeras dan bersikuku untuk mencintai pemuda itu. Bahkan dia sudah membuat sebuah gaun pengantin secara diam-diam untuk sebuah pesta pernikahannya nanti. Tidak ingin putrinya menikah dengan pria miskin dari golongan kelas rendah, Elias Baker mengusir kekasih Anna agar keluar pergi jauh dari kampung halaman mereka. Kecewa dengan perbuatan dari sang ayah, Anna menjadi sangat marah dan sedih sekali, serta mengatakan bahwa dirinya kelak tidak akan pernah lagi jatuh cinta kepada pria lain. Dia juga tidak akan menikah walaupun akhirnya nanti menjadi perawan tua. Ternyata, gadis ini bersungguh-sungguh menepati perkataan dan sumpah janjinya itu. Hingga tahun demi tahun berlalu, sampai Anna meninggal pada tahun 1914. Anna dinyatakan tak pernah menikahi pria manapun. Setelah bertahun-tahun berlalu, kejayaan keluarga Baker telah berakhir. Kediaman mereka sekarang dijadikan sebuah museum oleh pemerintah. Gaun pengantin milik Anna sendiri menjadi salah satu benda yang dipajang di museum tersebut. Gaun yang menyimpan sebuah kenangan kisah cinta Anna yang tragis. Gaun itu kini diletakkan dalam sebuah lemari kotak kaca yang tersimpan rapat. Para pengunjung museum sering melaporkan ada kejadian aneh, di mana gaun itu bergerak dengan sendirinya, seolah-olah seperti sedang dipakai seseorang. Gerakan itu lebih sering terlihat pada saat bulan purnama, seolah-olah gaun pengantin itu sedang dipakai seorang gadis di depan cermin. Kabarnya, arwah Anna akan terus berada di gaun pengantinnya tersebut, karena cuma gaun itulah yang bisa mengingatkan dirinya kembali pada pemuda yang dulu pernah menjadi cinta sejatinya. Beralih ke Indonesia, ini adalah cerita mengenai hantu jeruk purut yang terkenal itu. Dikisahkan pada tahun 1986, seorang penjaga tempat makam TPU Jeruk Purut yang saat itu sedang jaga malam, ia melihat sosok pastur tak berkepala sedang berjalan melintas di antara makam pekuburan. Pastur itu sedang menenteng kepalanya sendiri, dan di belakangnya diikuti seekor anjing. Konon pastur ini salah pulang. Ia mencari-cari tempat makam kuburannya yang sebenarnya bukan berada di situ, melainkan di unit Kristen TPU Tanah Kusir. Sedangkan di TPU Jeruk Purut ini hanya ada pemakaman unit Islam. Sapri Saputra adalah salah satu penjaga makam yang melihat hantu pastur kepala buntung itu. Hingga kini dia masih tetap menjaga TPU Jeruk Purut tersebut dan dianggap menjadi juru kunci atau kuncen, serta orang yang dituakan di TPU Jeruk Purut. Kesaksian dari Bapak Sapri ini kemudian membuat ceritanya menyebar luas ke se-Jakarta, dan hingga kini
sosok hantu sang pastur kepala buntung, telah menjadi legenda horor di tempat pemakaman Jeruk Purut tersebut. Konon katanya warga di situ, jika kamu berkeinginan untuk menemui pastur legendaris ini, kamu harus datang tepat pada waktu tengah malam. Malamnya malam Jumat dengan jumlah ganjil, bisa sendirian atau bertiga, berlima. Sejak kecil, Asmari, anaknya dari Bapak Sapri, telah terbiasa tinggal di kawasan areal pemakaman Jeruk Purut. Ayahnya adalah seorang pegawai Pemda yang dulunya pernah bekerja di sana. Semenjak ia lulus dari SD sekitar 1986, Asmari telah menjadi pengurus makam non-karyawan di TPU Jeruk Purut. Ia mengikuti jejak ayahnya yang dulu juga pernah bekerja di situ. Menurut pengakuan Asmari, pengalamannya dalam bertemu dengan sosok makhluk-makhluk gaib merupakan hal yang sudah biasa baginya. Mulai dari melihat sosok penampakan kuntilanak, tuyul, pocong, gendruwo, dan lain-lain sebagainya. Pada suatu hari menjelang petang, di tahun 1986, Asmari hendak pulang ke rumah ditemani oleh ayahnya. Mereka berdua tiba-tiba dikejutkan sesuatu, yaitu melihat seorang anak kecil telanjang bulat yang tengah asyik sendirian bermain berlarian di antara tanah makam kuburan sambil tertawa-tawa cekikikan. Anak itu lalu berteriak dan meminta uang kepada Asmari. Asmari heran karena anak itu masih terlihat asing baginya atau tak dikenalinya. Sementara ia sangat mengenal dengan semua penduduk yang ada di kampung belakang Jeruk Purut. Dulu di situ memang hanya ada satu kampung di mana penduduknya tidak terlalu banyak jumlah penghuninya. Ketika ditanya tentang latar belakangnya, anak kecil ini malah pergi berlari ke dalam salah satu makam keramat, sebuah tempat makam tradisional khas Betawi. Asmari lalu pergi mengikuti kemana arah perginya anak itu, hingga ke dalam makam keramat itu. Dan tentu bisa ditebak, anak itu menghilang entah kemana.